Mulai nih. Mulai. Oke, selamat datang teman-teman semua di Komodalisis ya. Jadi perlu teman-teman ketahui, Komodalisis adalah sebuah platform di YouTube yang teman-teman nanti bisa tonton. Di sini kita akan mendiskusikan ya terkait dengan berbagai macam eh, materi atau berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemodelan gitu. Baik nanti pemodelan di bidang fluida ya. Maksud pemodelan di sini adalah pemodelan matematis ya di bidang fluida yaitu dengan computational fluid dynamics ya. Di sini juga nanti kita akan bahas pemodelan di ranah struktur, bagaimana kita mengetahui karakteristik struktur, kekuatannya, sifat-sifatnya dan sebagainya ya dengan computational solid mechanics atau teman-teman kenal sendiri dengan finite element analysis, dan kita juga tidak menutup ruang eh, dengan membahas hal-hal lain ya seperti misalkan elektromagnetik ya, bisa juga nanti teman-teman kita akan diskusi bareng juga mengenai eh, apa namanya kuantum kuantum physics misalkan ya, di mana kita memanfaatkan misalkan Schrödinger equation ya untuk memprediksi fenomena-fenomena kuantum dan sebagainya gitu. Jadi ringkasnya sih teman-teman, Komodolysis ini adalah suatu platform untuk membahas mungkin applied applied mathematics gitu, atau juga semacam pemodelan ya, bagaimana kita memodelkan fenomena-fenomena di sekitar kita gitu yang erat kaitannya dengan fisika gitu. Mungkin seperti itu ya. Dan di sini saya bersama teman saya, Mas Riki ya. Mas Riki ini dia berkarir di bidang computational fluid dynamics ya. Untuk komodolisi sendiri, nanti pengisinya mungkin untuk pertama ini akan selalu kita isi berdua ya, oleh saya sendiri, Jatmiko Erlambang, saya sendiri juga backgroundnya CFD, kemudian Mas Riki juga backgroundnya juga CFD. Oke, Ya, kalau gitu kita langsung aja ya Mas Riki. ya. Pembahasan kita malam ini sih, eh, podcast kita malam ini kita akan bahas tentang CFD dulu ya, Computational Fluid Dynamics gitu. Nah, menurut Mas Riki ini gimana nih? Apa itu kira-kira menurut lu apa Ki? CFD itu apa gitu? Ah, Nanti oh ya, nanti mungkin gua akan bahas juga dari perspektif gua ya, CFD itu apa. Nah, sekarang gua pengen tanya dulu nih ke lu, kira-kira CFD itu apa sih? Kayak gitu. iya, karena kita harus kasih disclaimer ya. CFD itu bukan bukan kegiatan olahraga di pagi hari ya. Tadi siapa tahu kan naruh Humor, thumbnail tuh CFD. Oh, lagi bahas ini olahraga di pagi hari, enggak, itu bukan ya. humor klasik Ki, by the way. Ah, udah basi ya. Itu pasti. Enggak, biasa jokesnya ini Mas. CFD itu colorful fluid dynamic. Ah ya, itu lebih Itu berkelas jokes kayak gitu tuh. itu jokes-jokes ini sih zaman zaman NASA baru berdiri kayaknya. Iya, iya, iya. Nggak. Jadi jokes aside. Jadi gimana ya? Menurut saya sih CFD itu eh, alat. Jadi gampangnya salah satu alat terbaik lah yang kita punya sekarang buat memprediksi eh, aliran fluida gitu. Jadi kalau saya ngomongin fluida berarti kita lagi ngomongin aliran gas sama aliran cairan gitu. Jadi sebenarnya intinya sih CFD itu suatu alat buat menghitung, buat memprediksi. Oh nanti aliran gua kayak gini nih. Oh nanti efek aliran gua ke lingkungannya nih kayak gini lah. Nah itu gampangnya buat 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 pendengar tuh gitulah. Saya naruh definisinya seperti itu. Jadi intinya adalah untuk memprediksi aliran gitu, efek aliran terhadap sekelilingnya gitulah. Gampangnya. Oh, berarti menurut lu eh berarti CFD itu lu menitik beratkan pada bagaimana kita bisa memprediksi gitu. Jadi Iya, memandang CFD itu adalah sebuah tools ya. betul. Mungkin lu bisa explore lagi nggak Ki? Kira-kira eh, tadi kan CFD itu adalah suatu tools ya, seperti itu. Menurut lu apa sih hubungan
CFD ini dengan mata kuliah, misalkan dulu waktu kita kuliah ya, mata kuliah mekanika Nah, fluida, terus matematika. Bener nggak sih hahaha. orang kalau mau belajar CFD itu, mau menguasai CFD lah tanda kutip, itu harus benar-benar jago matematika, harus jago fisika, khususnya mekanika fluida. Menurut lu gimana tuh pandangan lu? eh Menurut saya ada benarnya, ada tidak benarnya. Karena yang perlu diketahui terlebih dahulu, sebenarnya kalau kita ngomongin em, disiplin atau suatu cabang ilmu tertentu kan, enaknya tuh kita memodelkannya itu kayak kayak pohon. Jadi pohon kan punya akar, akar naik, akar terus naik kan, dari tunas tumbuh akar, jadi terang serang apa sih batang, batang terus nanti ada ranting terus ke daun kan. Nah, menurut saya eh CFD itu berada di daun gitu. Hmm. Sama kayak misalnya kita mau belajar main badminton gitu, atau main bola, atau olahraga apapun itulah. Nah, sebenarnya kan eh, badminton, tenis, bola gitu-gitu kan sebenarnya kan dia gabungan dari beberapa latihan fisik kan. Kayak misalnya latihan kardio, lari buat stamina, latihan otot biar nanti smashnya kuat gitu-gitu. Nah, CFD ini kita juga bisa memodelkan seperti itu. Jadi dia berada di daun, sementara eh, agar daun itu bisa hidup atau bisa eksis, itu kan dia kan butuh butuh ranting. Ranting kan nempel ke batang, batang kan nempel ke akar. Nah, eh, si ranting, batang, dan akarnya itu merupakan ilmu disiplin eh, turunannya. Jadi intinya CFD itu turunan. Nah, yang pokok-pokoknya itu ada dua sebenarnya di CFD itu. Eh, Dia datang dari metode numerik, sama yang kedua itu dari mekanika fluida. Nah, jadi sebenarnya untuk bisa memahami CFD lebih dalam, menurut saya itu harus memahami setidaknya mekanika fluida dulu, baru yang metode numerik gitu. Karena untungnya kita hidup di dunia software tuh komersil gitu. Jadi kita bisa take it for granted tanpa memikirkan mambo jambo isinya tuh seperti apa. Jadi kita sebenarnya prerequisite utamanya itu fluid mekanik gitu. Walaupun nanti kalau kita bahas fluid mekanik itu ada turunnya tuh, mesti ngerti setidaknya persamaan, eh, setidaknya bisa baca persamaan diferensial gitu-gitu. Setidaknya bisa paham satuan deh, itu paling penting. Jadi bisa bisa beda satuan. Nah, karena masih ada aja orang yang bisa konversi. Kadang nih saya pernah ketemu eh, ada orang yang nggak bisa bedain mana debit mana masa gitu. Harusnya kan kalau udah dikasih tahu debit kan masanya kan tinggal ngikut gitu ya. Nah, ada tuh ya, kayak gitu aneh aja gitu, lucu aja gitu. Iya. Nah, kayak gitu-gitu deh pokoknya, kayak turun-turun gitu tuh sebenarnya sepele tapi penting gitu. Ya bahkan kita, Ya gitu. ya maksudnya kita kan praktisi CFD ya kayak, maksudnya kadang-kadang juga orang marah-marah juga gitu. Pada Lucu satu aja sih, hal nggak yang marah tapi lucu. yang Lucu, nggak yang marah apa? tapi lucu. Yang padahal secara esensi itu sama aja gitu. Sama, iya, kayak ini, kayak Iya, kayak misalkan debit volume sama debit massa tuh sebenarnya lebih apa ya, bukan lebih, kan kalau kalau ngitung volume di upstream kan terus kan bisa kita convert ke debit massa ya, kan downstream ngikut dong, kan massa itu kekal kecuali bocor nah, pipanya betul. Nah, baru. itu ya 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 oke. Oke, gue tahu lah itu menjadi salah satu keresahan ya buat praktisi CFD karena kita juga dituntut juga nih untuk bisa mengkomunikasikan apa itu CFD, terus apa istilahnya prinsip-prinsip dan gue lebih tanda kutip culture ya. Jadi bagaimana kita mengenalkan culture CFD ini kepada orang yang belum pernah megang CFD gitu loh, Gi, menurut gue. Iya, iya, Ya, iya, setuju, mes setuju. kita kan orang biasa masukin CFD kan pakai apa unit yang sangat paling dasar gitu, ya, yang paling fundamental kayak kita masukin eh inlet debit kita umumnya pakai mass flow rate kayak seperti itu. Tapi orang-orang di luar, orang-orang di lapangan kebanyakan mungkin pakainya volume kan, iya, bukan betul, betul, basicnya betul. itu massa gitu, seperti itu. Nah itu nanti akan jadi topik di lain Itu bisa kita omongin nanti episode lah, mungkin nanti ya. lah Itu gitu. nanti ya.
Eh, Itu agak panjang soal. Iya, bagaimana kita mengkomunikasikan gitu ya CFD ini Iya iya iya. pada orang-orang mungkin yang masih belum belum paham gitu tentang CFD gitu. Iya, tapi sebenarnya tadi intinya Favivo Was-Was yang saya ngomong ini sih, sebenarnya CFD itu perlu diketahui itu ilmu turunan. Jadi kita butuh prerequisite. Jadi setidaknya pendengar, saya harap sih, walaupun tidak punya atau belum punya kemampuan fluid mekanik, setidaknya ingin belajar fluid mekanik gitu. Maksudnya jangan take it for granted apa yang komersil software ini gitu, kayak gitu. Iya ya. Nanti juga mungkin akan kita bahas juga tuh di episode episode Boleh, nanti kita berikutnya bisa bisa bahas terpisah prerequisite prerequisite CFD itu requisite-nya. butuh-butuh apa aja sih Ya, gitu. mungkin nanti judulnya Learn How to Learn CFD gitu. Ah iya Belajar iya. bagaimana cara belajar CFD itu gitu. Kita belajar bagaimana cara belajar CFD gitu. Ah bisa tuh Tapi bisa itu tuh. nanti mungkin kita bahas di lain Nah, episode. itu story for another time lah. Oke, tapi kita di apa namanya? Tapi iya, Episode ini. fakta yang perlu diketahui kayaknya ini dulu sih Mas. Pokoknya intinya CFD itu ilmu turunan. Ada prerequisite yang mesti diketahui. Saya Oke. menyarankan atau bahkan mewajibkan bahkan untuk menguasai, bukan menguasai sih, maksudnya setidaknya mengetahui dasar-dasar dari prerequisite tersebut biar tidak tersesat gitu. Oke, oke. Oke, berarti buat lu CFD itu adalah turunan gitu ya, bukan Ya ilmu turunan, ilmu ilmu turunan. ilmu turunan gitu. Iya. Oke, kalau kalau sudut pandang gua pribadi sih sebenarnya CFD ya sederhana eh, apa namanya singkatannya gitu ya, computational fluid dynamics. Computational itu kan artinya komputasi, fluid dynamics itu dinamika fluida seperti itu. Ya udah, itu intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan permasalahan problem dinamika fluida dengan komputasi gitu, dengan bantuan komputer seperti itu. Kalau menurut gua sih sebenarnya secara definisi memang Iya, ya. sesederhana itu gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui dinamika fluida gitu. Dinamika fluida ini sebenarnya kalau di breakdown lagi nanti akan sangat banyak sekali ya kayak cabangnya itu Eh, luar biasa gitu. kita Mulai bisa dari bikin kuliah 1 semester sih. satu Ini semester kalau bisa bikin proposal ke ini ke kampus Merdeka proposal nih. gitu. Heeh. Jadi ya kok sekarang kita ini aja deh bahas ini dulu supaya nanti teman-teman juga mungkin tertarik juga dengan CFD gitu kan. Kita bahas tadi, kita breakdown aja nih kira-kira kan sisi komputasi itu ya teman-teman udah paham lah ya. Dalam artian kita menyelesaikan kita menyelesaikan dinamika fluida dengan komputer. Tapi kita mungkin akan coba breakdown ya sedikit ya, nggak usah breakdownnya nggak usah terlalu dalam. Dinamika fluida ini nih sebenarnya cabangnya apa aja sih? Artinya dengan bantuan komputer itu kan kita bisa memprediksi dinamika fluida tuh, pergerakannya kayak gimana. Kemudian kita bisa juga memprediksi eh, turbulensi fluidanya, Ah kemudian iya ada ya. pembakaran, ada Ah, macam-macam. Mungkin lu bisa jelasin Ki. ah, Kira-kira se- apa aja nih cabangnya nih, biar teman-teman nanti oh, ternyata ada yang relate nih kasus gue tentang pembakaran gitu. Gue pengen simulasi baterai misalkan, atau gimana gitu. Pengen simulasi, eh pengen bikin roket kayak Elon Musk misalkan. Barangkali ada teman-teman yang kayak gitu tuh. Mungkin lu bisa nah, elaborate tuh. sebenarnya ada ini Mas, ada loophole ya di pernyataan Mas. Bukan loophole sih, eh, mungkin ada orang pertanyaan tadi kan ada bantuan, sempat mention eh, bantuan dari komputer gitu, komputasi. Emang harus pakai komputer? Emang kalau ngitung biasa emang nggak bisa? Nah, Kan siapa nah siapa itu. tahu kan yang nanya, emang harus banget pakai bantuan komputer? Emang kalau kita ngitung di Excel, saya punya persamaan C sama dengan A kali B. Ya udah saya cari A, saya cari B, ketemu dong C A kali B gitu. Ada Mas yang pernah ada murid nanya gitu ke saya, ada. Ah, itu Kenapa sih harus bisa pakai jadi komputer? Emang ini diskusi menarik Ki. kok kok kenapa pakai komputer? Emang kita bikin persamaan C sama dengan A kali B, D sama dengan E pangkat F gitu emang nggak bisa. Kenapa Enggak. sih orang repot-repot? Kok harus pakai komputer sih? Susah banget apa ya? Nah, Gitu. nah itu gimana tuh? Itu aja deh, itu tadi story for another time. Tadi yang gimana? Yang tadi Nah dulu pertanyaan ini sorry. ini menarik juga nih yang komputer. Wah, mungkin akan jauh lebih tepat kok kita ngambil kata komputer tuh compute ya, menghitung sebenarnya. Iya Media iya betul. Iya, iya. apapun itu Ah, sebenarnya terserah ya kan.
Artinya Nah, kita ya, ya. menyelesaikan kasus dinamika fluida bukan dengan komputer ya. Mungkin kalau mau lebih general lagi itu dengan perhitungan, dengan compute. Compute itu kan artinya menghitung gitu. Iya, Sebenarnya iya, iya. hitung pakai tangan juga bisa kan? Dulu waktu kuliah mungkin Bisa finite element kan masih pakai tangan. ada. Kita bagi-bagi kan. Iya, iya. Uh, Mau pakai Sempoa gitu misalkan gitu. Atau lu Bisa, pakai cuman Excel, pakai eh, ANSYS Fluent misalkan atau software-software lain gitu. OpenFOAM gitu. Itu juga iya bisa kan, sebenarnya. kenapa kenapa komersial software itu perlu bantuan komputer gitu. Maksudnya kok bisa? Kenapa nggak kita bikin sendiri aja gitu? Kok kita butuh bantuan komersil atau bahkan bahkan butuh bantuan open source kayak OpenFOAM gitu. Nah ya, Oke, itu oke. ada alasannya. Oke, kembali ke ini Ki. Biar Yang nggak tadi aja terlalu dinamika fluida lebar. ya. Sorry, sorry. Tadi itu ini aja. Dinamika fluida tuh. Kita breakdown tuh. Kira-kira apa aja dinamika fluida tuh apa aja sih gitu. Eh, Sebenarnya kalau di dalam kuliah, eh, si dinamika fluida tersebut dia masuk ke keluarga atau masuk ke dalam himpunan mekanika fluida sih. Kalau saya rasa sih kayaknya seluruh fakultas teknik ya di Indonesia, kayaknya mata kuliah mekanika fluida tuh ada dua. Saya tuh dapat dua kali tuh. Mekanika fluida satu sama mekanika fluida dua. Yang saya ingat, eh, mekanika fluida satu itu tuh mostly tentang fluida statis. Hmm. Yang dinamis tuh kayak akhir-akhir semester lah, itu pun kayak dikit-dikit doang gitu. Nah, baru nanti yang mekanika fluida 2 tuh, baru nanti itu sepenuhnya fluida dinamis gitu. Jadi sebenarnya sih, em, dinamika fluida kalau kita breakdown sebenarnya kalau dari definisinya adalah ya itu dia itu, disiplin ilmu yang mempelajari eh, sifat aliran ketika bergerak, sifat aliran atau sifat fluida ketika bergerak. Karena ketika fluida itu diam, sifatnya berbeda. Nah, kayak gitu. Itu itu definisi generalnya, definisi umumnya. Memahami sifat aliran fluida ketika dia sedang bergerak. Oke. Jadi berarti di situ aja ya. Nah, Di tapi situ kan aja nanti ya, pada realitanya itu nanti kita dihadapkan juga pada berbagai macam flow regime ya atau tanda kutip macam-macam aliran gitu. Artinya fluida itu tidak hanya bergerak, tapi terkadang fluida yang bergerak itu juga contohnya misalkan air gitu. mm-mm, Atau misalkan kita lihat heat exchanger, di situ juga kadang terasosiasi juga tuh dengan fenomena fisik lain gitu ya, dengan model model fisika lain gitu. Contohnya kayak perpindahan panas ya. Kemudian juga kadang fluida itu bereaksi juga gitu. Pada kasus pembakaran misalkan ketika fuel ketemu oksigen misalkan, kemudian terjadi proses pembakaran di situ kan ada reaksi kimia juga gitu. ya, Kemudian juga apa namanya? Ada partikel juga ya. Terkadang ada partikel yang masuk tersuspensi dalam aliran. Nah, itu juga nanti berarti bagian ya dalam pelajaran dalam dinamika fluida gitu ya, Ki. iya ya, betul betul. Hmm. Eh, Wah, banyak banget lagi kalau mau di breakdown di dinamika fluida itu isinya apa aja. Itu kayak bisa per episode tuh itunya. Bahas heat exchanger satu episode, Iya, bahas lumpur, aliran lumpur satu episode tuh bisa iya, tuh. ya. Intinya sih ya buat teman-teman ya di sini kita coba meng-summarize ya bahwa dinamika fluida itu betul secara definisi memang fluida yang bergerak. Jadi kita mengetahui aliran ya. Jadi kita bisa memprediksi gitu alirannya kan. Kita kasih boundary di titik A, di titik B, terus nanti kita bisa prediksi tuh karakteristik alirannya kayak gimana, arah alirannya, kecepatan, pressure, dan sebagainya kita bisa prediksi semuanya. Tapi sebenarnya nggak terbatas pada batasan itu aja. Sebenarnya hal-hal yang Betul, berkait, yang terasosiasi dengan fluida itu pun nanti akan menjadi bahasan dinamika fluida juga gitu ya, seperti reaksi pembakar, betul. sebagainya gitu. Aliran multifase dan sebagainya gitu. Oke, oke. Oke, Ki. Mungkin berikutnya ya, gue pengen tanya aja kan, lu sekarang berkarir di CFD juga gitu kan, dalam tanda kutip lu sebagai application engineer. Gue pengen Ya, tanya nih, apa sih yang melatar belakangi lu, kok lu memilih CFD gitu, berkarir di CFD? Bukan, gue nggak spesifik sih berkarir di CFD, tapi
kenapa kalau lu suka sama CFD gitu? Ya. eh Apa yang melatar ini belakangnya lo gitu? eh kapan ya? Sekarang 2024. Ya, lu boleh 2000 bercerita dua alasannya, historis boleh, emosional boleh, bebas lah. Terserah lu. Tapi yang saya ingat adalah orang yang pertama kali ngeracunin itu secara tidak sengaja itu ada dosen saya, di mana dosen saya ini ternyata belakangan ini fun fact ya. Jadi saya pernah ikut mata kuliah beliau, Pak Budi namanya. Jadi tuh Pak Budi itu kalau nggak salah saudaranya almarhum Kakung. Jadi secara tidak langsung tuh saya keponakannya gitu. Jadi Ah, saya masuk ternyata baru tahu setelah lulus gitu. Oh saya keponakannya dia gitu. Nggak penting lagi. Jadi pokoknya intinya si Bapak Budi ini secara tidak langsung waktu itu lagi kuliah, lagi nyeritain mantan anak bimbingannya dia. Jadi tuh dia suka ceritain skripsi-skripsi orang, maksudnya skripsi bimbingannya dia. hmm, Saya lupa dia ceritain apa. eh Terus kebetulan beliau ini ngajar mata kuliah perpindahan panas, di mana tuh di perpindahan panas itu eh, ngitung ngitung eh yang ngitung panas tentu saja. Terus kebanyakan juga di mata kuliah tersebut itu ngerancang heat exchanger. Nah, eh, waktu itu dia kayak sempat ada satu slide yang munculin CFD di heat exchanger. Terus eh, waktu itu lagi belajar ngitung desain heat exchanger, cuman cuman di Excel doang gitu. Oh nih ngitung nih heat exchanger, saya mau turunnya 10 derajat. Oh nanti coba-coba diameter sekian, panjang sekian gitu. Nah, di dalam perhitungan heat exchanger itu tuh ada namanya eh, efisiensi. Oh, namanya effectiveness namanya. Jadi effectiveness ini bisa dihitung secara manual by hand, tapi syaratnya adalah kita harus mengetahui ukuran heat exchanger tersebut, kayak misalnya ukuran diameter, jumlah pipa, sama panjang pipanya gitu. Nah, perhitungan tangan itu tuh ada ada kelemahannya karena kan ada beberapa asumsi yang sulit sekali dihitung pakai tangan doang. Nah, waktu itu si Pak Budi ini bilang, nah untuk mengetahui effectiveness heat exchanger tersebut itu bisa dibantu dengan CFD. Akhirnya coba-coba belajar-belajar, jadi keterusan. Dulu tuh pokoknya waktu belajar-belajar pertama gambar dulu di SolidWorks tuh gambar kita exchanger terus coba, oh bener kan diturun 10 derajat, oh bener turun gitu, oh berarti sesuai gitu. Ya udah lama-lama akhirnya jadi ketagihan. Jadi sebenarnya gara-gara heat exchanger dulu. Jadi cuman sesimpel ada BTW buat yang nggak tahu heat exchanger itu apa ya. Jadi heat exchanger itu suatu alat untuk mendinginkan atau memanaskan tergantung konteksnya, bisa dinginin bisa manasin eh, fluida kita gitu. Mau itu gas to gas atau gas liquid atau liquid to liquid gitu. Di mana biasanya heat exchanger ini dia dipisahkan sama pipa gitu. Jadi mereka nggak saling bertemu, tapi panasnya bisa ketransfer by convection sama konduksi gitu. Nah, jadi untuk melihat peristiwa konveksi konduksi itu eh, ada perubahan temperatur tuh dari fluida panas ke fluida dingin. Waktu itu tuh kayak ngerasa seru aja ngeliatnya. Oh iya beneran, ternyata panasnya bisa ketransfer gitu. Kayak hmm. gitu dulu. Jadi gara-gara heat exchanger sebenarnya. Dan dosen Oke. mata kuliah perpindahan panas saya. Oke, berarti lu tertarik dari karena itu ya, karena itu Ada study memvalidasi, case-nya. Iya, memvalidasi ya. iya. Jadi kayak, wah, ternyata bener lagi gitu. Oh, itu Kok berarti bisa itu ya? itu berarti waktu waktu lu kuliah ya berarti ya. Semester 5 saya inget banget tuh. Oh, semester 5. Kalau gua sih sebenarnya, kalau gua sendiri ya kenapa tertarik ke CFD, gua lebih karena ini gua jelasin secara historis saja. eh karena penelitian gue juga tentang CFD dulu gitu. Gua cukup terombang-ambing dulu waktu ngambil tugas akhir, pilihannya dua gitu antara eksperimen dan simulasi. Tapi gue secara mantap gue milih simulasi karena gue orangnya males gitu, males-males setup alat kayak gitu tuh. Saya juga Makanya sih. akhirnya gue memutus untuk simulasi. Terus akhirnya gue di itu berapa ya tahun 2014, 2015 mungkin ya. Itu terus tiba-tiba kita gue udah ngukuhin, ah gue pengen simulasi aja lah gitu. Gue dihadapin juga ada dua dua objek simulasi gitu. Lu mau ngambil pesawat, waktu itu pesawatnya Chengdu, atau lu pengen mengambil turbin angin gitu.
Terus akhirnya temen gue si Cesar ya, mungkin nanti kita bisa undang juga nih di Omodolisis ini buat diskusi sama dia. Dia Ah, ngambil biarnya 12 jam Mas, jauh. akhirnya dia ambil yang pesawat Chengdu, gue ambil yang turbin angin kayak gitu. Nah, eh gue seneng karena apa dosen gue men-challenge gue gitu supaya coba lu meshingnya harus rapih kayak gitu. Sampai sini gue masih belum terlalu tertarik sebenarnya dengan CFD gitu kan. Akhirnya Karena meshing tersebut. meshingnya harus rapi. Akhirnya gue belajar dulu pakai ISM CFD. Ah, udah ISM modern. CFD, iya dulu blocking tuh dikit-dikit gue blocking. Ya, gue juga diskusi sama si Cesar. Gue belajar juga banyak sama dia cara meshing gitu. Dia pesawat, gue objeknya apa namanya turbin, blade angin. Turbin kan lumayan liuk-liuknya itu lumayan ini kan. Ah iya sih, malas blockingnya sih. No itu lama banget gue belajar tuh mungkin 1 semester tuh gue belajar meshing doang gitu. Itu belajar ya, bukan gue udah menghasilkan mesh kayak gitu. Itu baru belajar doang. Nah dalam proses meshing itu gue menemukan kenikmatan di situ sebenarnya. Bukan di CFD-nya sebenarnya yang mematik gue, tapi di proses meshingnya itu. Oh iya sih, Boleh karena gak ada nih? yang bilang mesh is art Mas. Ada yang Iya. bilang kayak gitu. Dan Ada di situ. ada suatu blog, ada suatu Heeh. software komersi terkenal, blog Grid Pro namanya. Dia mempopulerkan istilah mesh is art gitu. Nah, ya itu Sebenarnya itu dia. seni gitu. Setuju. Kenapa? Karena pas gua meshing, ya kan? Itu kan kalau eSIM CFD kan dia sistemnya grid. Apa bukan grid, Iya, blocking. Jadi kita bikin iya blok-blok ngeblocking. sederhana dulu, nanti kita meshing secara manual, ya kan? Iya betul betul. Partisi-partisinya. Nanti kita punya kuasa atau kontrol atas mesh flow-nya gitu. Aliran meshnya gitu. Nah, di Iya iya situ betul betul. pas di generate tuh gue seneng banget. Ternyata rapi banget nih. Ortogonal gitu. Sel-selnya itu ortogonal. Di situ gue ngeliat eh, suatu art lah dari situ. Itulah yang membuat gue eh, dulu itu ya udah ketagihan nge-mesh. Gue belum tertarik CFD dulu nih. Gue ketagihan mesh. Gue ketemu ruangan kos gue mesh gitu. Gue ketemu kursi, gue mesh. Dibikin rapi. Karena kan kita meshing yang karena dulu masih awal belajar kita mesh yang kotak-kotak dulu gitu objek-objek yang kotak lah belum yang kurvaturnya tinggi kayak gitu gua Iya iya. menemukan kenikmatan di situ sampai pada tahap eh, di post processing akhirnya gua mendapatkan insight dari penelitian gua itu dari skripsi gua itu oh ternyata kalau blade ini sudutnya miring kayak gini impact-nya begini loh seperti itu terhadap stallnya terhadap performanya ya itu yang malah mengakselerate ketertarikan gue sama si FDO ternyata se-insightful ini gitu dari situ. Jadi Ah, yang men-trigger itu itu juga sebenarnya tuh. dari meshing sebenarnya kalau gue ya. Sampai sekarang pun gue kadang masih pakai kalau sekarang sih Space Clam ya. Space Clam kan udah ada meshing tuh. Itu kadang-kadang gue kalau lagi ada Udah ada ya. iseng gue meshing aja gitu kalau lagi waktu ruang gitu. Oh Melihat sekarang objek ini di kok meshing Space kayak Claim gitu. saya akuin blockingnya bagus. Udah Bahkan lumayan kadang oke dia ya. suka suka ini. eh, saya juga pernah make iseng Space Clam Mesh. Ini fun fact aja ya, fun fact of the day gitu. Space Clam itu kadang dia suka blocking sendiri mas. Kadang kayak ada beberapa itu diblockingin sama dia gitu. Kan kelihatan tuh. Ya ya. Kayak ada beberapa domain saya pernah nyoba diblockingin sama dia secara Ya otomatis. harapannya sih ke depannya bakal otomatis ya kayak gitu ya. Harapan kita sih biar Ya nggak harapannya blocking kita nggak perlu manual lagi sih. Mager juga. Nah itu sih Ki, kalau gue sih itu ketertarikan awalnya justru malah di meshing. Makanya kalau gua, sekarang pun gue cukup gatel gitu buat misalkan ada teman-teman ya ada beberapa misalkan yang ini gue cek hasil hasil report simulasinya misalkan gue kan kadang-kadang juga jadi mentor gitu ya buat teman-teman mahasiswa yang simulasi CFD gue lihat meshnya berantakan tuh gue kadang-kadang agak gatel gitu ingin ngerapihin kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Jadi lebih meshingnya karena meshing itu art, di enaknya itu dilihatnya itu enak gitu, estetiknya itu enak lah kayak gitu. Kalau iya iya berarti Mas lebih ke meshing. Sebenarnya kalau saya lebih ke fisiknya sih. Saya suka Six ya. mengamati mengamati fisik karena bagi saya tuh CFD itu sebenarnya eksperimen tapi di komputer aja. Jadi kayak eksperimen di lab
di di mana gitu, dipindahin ke dalam komputer. Jadi kita nggak perlu beli-beli alat, nggak perlu takut kebakaran gitu-gitu. Jadi Iya, senang aja iya. ya. Iya, iya. Oke, oke. Jadi lebih sebenarnya kalau saya lebih ke fisiknya, suka mengamati suka mengamati fisiknya aja gitu. Fisiknya. Oh, lu lebih keren lagi alasannya sebenarnya. Kalau gua awalnya Iya, dari karena fisik, eh, dari mesh sebenarnya. mengamati saya suka mengamati ini aja, eksperimen-eksperimen gitu. Heeh. Dulu eh, dulu tontonan saya tuh kayak ada namanya Veritasium, Smarter Everyday. Itu kan dia eksperimentalis banget tuh. Iya. Nah, itu tuh iya suka aja ngamatin kayak slow mo guy gitu-gitu. Oke, keren deh kalau bisa ini. Akhirnya dapat itu semua di CFD karena tinggal model komputer aja. Hmm. Jadi ada kepuasan batin aja gitu, bisa bisa modelin atau bisa mendapatkan eksperimen tapi di dalam komputer Iya, gitu. iya. Oh, lu berarti point of view-nya itu ya. Kalau gua sih point of view-nya Iya, lebih point of ke view itu. gua ada sisi artnya juga gitu. Kalau lu mungkin dari lebih fisik gitu. Oke. Iya, Oke Ki, tadi kita udah bahas tentang ketertarikan. Mungkin kita sedikit ya sebelum kita akhiri podcast ini tentang berikutnya nih kita mau bahas apa aja nih ya kira-kira. Jadi teman-teman yang ngikutin podcast kita di Komodolisis ya, nanti ke depannya kita akan bahas eh, hal-hal yang lebih detail lagi gitu ya. Contoh tadi Mas Riki diskusi berkaitan dengan eksperimen. Nanti kita akan share juga nih pandangan kita ya Ki ya tentang eksperimental versus CFD. Nah, itu mungkin akan jadi ada itu, saya perdebatan juga yang alot. ada beberapa hal yang mesti disampaikan. Iya, iya kan. Itu Eh, akan jadi perdebatan yang alot tuh menurut gue tuh. Akurasi ya, akurasi CFD gimana nih sama dunia nyata, misalkan gitu. iya iya iya. Itu nanti akan jadi perdebatan sendiri ya. Terus juga nanti kita akan bahas juga berikutnya hal-hal yang cukup spesifik kayak meshing misalkan ya. Itu nanti kita akan cerita pengalaman pengalaman kita meshing. Terus best practice-nya itu gimana sih meshing itu harus kayak gimana ya kan. Kita bahas juga nanti tentang turbulen, macam-macam deh. Model turbulen apa yang sebaiknya dipilih ya. Nah, itu nanti akan jadi Iya, bahasan terus kita berikutnya gitu kok ya. ada banyak kok ada banyak sih model turbulen. Kenapa nggak satu aja? Ya, Kok orang kenapa nggak satu repot-repot aja sih gitu. ngitung-ngitung turbulen? Ngapain sih ada banyak banyak mazhab gitu lah, banyak Nah, aliran iya. turbulen? Biar apa sih? Apa sih yang mau dicari? Nah, itu. Gitu. Tapi kita juga nanti teman-teman nggak menutup kemungkinan juga ke topik lain ya. Kayak kita kadang-kadang ke struktur juga kayak gitu. Kita nanti mungkin akan ngundang pembicara dari kenalan-kenalan kita. Kita mungkin ke hal-hal ngarok kidul juga ya kayak seputar Bisa, filsafat. Mungkin kita juga akan bahas itu juga ya. karena sebenarnya background kita adalah, Filsafat sebenarnya kita sebenarnya. cinta ilmu pengetahuan sih, Ilmu kayak pengetahuan. science. Jadi Science. tuh rootsnya tuh di science gitu. Jadi Enggak. mengamati alam semesta. Karena kan sebenarnya kan fluida itu kan bagian dari alam semesta kan. Iya, Cuman betul. kita amati di dalam komputer aja. Tapi Itu kan dulu tetap masuk based on alam filsafat semesta. tapi Ki. Sains itu Yang mana? dulu masuk filsafat dulu. Nah, kan Mother of ininya knowledge. knowledge itu ya filsafat awal mulanya. Cuman ya itu akhirnya dia berpisah diri dari filsafat. Karena filsafat itu terlalu abstrak mungkin ya. Dan sains itu cukup empiris. Akhirnya pisah gitu. Jadi Oh lini iya sih benar. lini ilmu yang berbeda gitu. Iya iya Terus iya iya. matematika pun bukan bagian dari sains juga karena dia lebih abstrak. Nanti kita bahas itu juga mungkin ya. Hal-hal yang berkaitan dengan filsafat ilmu gitu. Bisa nanti kita bisa Filsafat ilmu eh, pengetahuan. Ya, iya iya. Kayak kayak ini sih, ada ada namanya fakultas FMIPA. Udah jelas itu kan beda beda domain. Kalau kita bahasanya kita sering ngomong berdua, matematika sama sains itu beda domain. Tapi di beda. Indonesia disatuin FMIPA. Kan Iya, orang kan juga anggapnya beda tuh. sama ya. Sama Padahal padahal enggak, beda. itu beda beda domain, beda beda urusan. Yang jelas di matematika ya nggak empiris ya. Iya, Maksudnya secara nggak melibatkan indera kita gitu kan untuk melakukan observasi, pengamatan betul gitu. betul betul. Ya, kita kan nggak perlu mata kita untuk membuktikan satu tambah satu itu sebenarnya dua gitu. Nggak perlu pakai indera juga itu kebenarannya sudah absolut gitu. Betul. Selama frameworknya konsisten. Oke, oke. Oke, kalau gitu mungkin segini dulu ya, Kia. Iya, Diskusi kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa buat subscribe channel kita yang baru. Mungkin teman-teman yang baru denger, mungkin subscribernya baru satu, mungkin atau baru dua.
Silahkan di-subscribe buat teman-teman yang suka di bidang pemodelan, metode numerik, terus applied math, misalkan engineering, silahkan eh, subscribe YouTube kita. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Dadah. Dadah.